go. Oke, assalamualaikum, selamat pagi mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020. Mohon maaf, Bu Yunia mengajar sambil nyetir ya. Jadi untuk materi hari ini, untuk konsep teknologi dan green productivity, mari kita coba untuk mereview apa yang sudah kita tulis di ujian tengah semester yang lalu ya. Teman-teman mahasiswa angkatan 2020 yang Ibu banggakan, semuanya mata kuliah konsep teknologi ini goalnya atau tujuan akhirnya itu adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kenapa teknologi itu perlu. Kemudian bagaimana teknologi itu berkembang, bagaimana teknologi itu memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi umat manusia. Jadi kita saat ini hidup di tahun 2020. Jadi percepatan teknologi yang sangat-sangat luar biasa memaksa kita, siap atau tidak, itu bisa menghadapi di era ini dan harus bersaing di era ini. Anak-anak 2020 yang Ibu banggakan, bahwasanya Anda ini hidup di era yang super cepat ya, di era yang super cepat. Kemudian Anda harus bersaing dengan orang lain. Sebenarnya kemampuan apa sih yang harus kita semua miliki di abad 21, khususnya di era industri 4.0? Di era ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya kemampuan untuk satu, berkomunikasi baik secara lesan, secara tulisan, atau dengan cara multimedia. Banyak media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, mungkin contohnya Ibu ini mungkin media pengajaran yang berbeda gitu. Jadi karena Ibu tidak bisa hadir langsung di kelas, Ibu harus memberikan materi kuliah ini sambil nyupir nih, sambil di jalan, sambil nyupir Ibu nyalakan HP, kemudian kita streaming YouTube, nanti Ibunya akan membagikan ke kalian. Nah, kemampuan seperti ini tidak ada alasan kita tidak bisa melakukannya, karena ini memang sudah zamannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa. Nah, teman-teman 2020 jurusan teknik industri, jurusan ini adalah jurusan teknik yang sangat-sangat fleksibel, seperti yang Ibu Yunia sering katakan. Anda bisa berkolaborasi dengan jurusan apapun yang Anda inginkan. Anda mau berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik lingkungan, kemudian Anda melihat bagaimana sebenarnya situasi di luar sana, bagaimana mulai dari di sisi konsumennya, bagaimana orang itu mengelola limbah produk yang sudah dibelinya, bagaimana mereka gaya hidupnya, mereka suka membeli barang yang sebenarnya mereka nggak butuh, tapi karena mereka ingin, mereka beli karena mampu beli. Akibatnya apa? Terjadi penumpukan produk-produk sampah ya, sampah-sampah produk, padahal produk itu bisa dikatakan kalau diperbaiki sedikit masih bisa jalan, masih bisa digunakan, tapi karena yang bersangkutan tidak mau susah, yang bersangkutan akhirnya membeli produk yang baru. Nah, dampak dari
pola hidup ya, atau style, behavior, consumer behavior dari sisi teknik industri itu kita bisa lihat dari sisi konsumen. Jadi end of product di sisi konsumen. Jadi namanya consumer behavior studies. Di sini Anda bisa sebagai mahasiswa teknik industri bisa melihat bagaimana sih sebenarnya perilaku konsumen terhadap produk tertentu. Kemudian Anda tarik pada bagaimana pemenuhan kebutuhan konsumen itu berdasarkan perilaku pembeliannya. Kita lihat kapasitas produksinya, kemampuan industri untuk pemenuhan kebutuhan konsumen yang dimaksud, sampai dengan standar yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, itu semuanya kita bangun dalam bentuk manajemen sistem industri. Jadi Anda sebagai mahasiswa, ini adalah salah satu cara Anda bisa mencoba untuk melihat lebih detail apa yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Nah, angkatan 2020 teknik industri yang Ibu banggakan, jika kita lihat consumer behavior, kita ada di era semuanya serba jejaring internet. Dulu tidak terlalu lama sebenarnya, sekitar 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, industri properti atau industri pengembangan jasa properti, misalnya mall, kemudian ruko, atau rumah yang dijadikan industri, toko, restoran, kantor, dan seterusnya, itu menjadi industri yang seksi. Harganya sangat mahal, pembangunan ruko menjamur, di mana-mana tanah diratakan, rumah dirubuhkan, kemudian dipetak-petak kecil dan dijadikan ruko supaya orang-orang bisa melakukan usaha jasa, usaha manufaktur, usaha perdagangan dengan fasilitas ruko tersebut atau mall tersebut. Namun saat ini kita lihat bagaimana banyak sekali nasib ruko-ruko yang sudah mulai sepi. Banyak orang bergeser dari penjualan offline ke penjualan online. Bagaimana industri ruko yang beberapa waktu yang lalu sangat menjamur, sangat mahal, saat ini banyak sekali ruko yang dijual. Kenapa? Karena pergeseran consumer behavior, yang dulunya konsumen itu datang ke toko, kemudian mereka memilih barang, kemudian mereka bertransaksi, itu sekarang bergeser. Tokolah yang datang ke konsumen, tokolah yang melakukan penetrasi produk, presentasi produk, entah itu mereka menggunakan media jejaring sosial yang dimiliki, atau menggunakan media web, atau mereka menggunakan jasa influencer, atau mereka menggunakan e-commerce, baik e-commerce lokal atau e-commerce yang sifatnya multinasional. Nah, dampak dari pertumbuhan e-commerce yang sangat masif di Indonesia itu sangat berpengaruh pada penjualan offline. Sangat berpengaruh pada penjualan offline. Terbukti dari banyaknya ruko yang sudah mulai tutup, sudah
mulai dijual, tapi yang minat untuk membeli ruko itu sangat-sangat minim. Jadi banyak, bahasa Jawanya itu ruko-ruko yang mangkrak gitu ya, ruko-ruko yang mangkrak, toko-toko yang mangkrak. Nah, adik-adik angkatan 2020, dari sini kita bisa melihat sebuah pola sistem industri dari consumer behavior berpengaruh pada sistem distribusi, dan nantinya endingnya akan berpengaruh pada sistem produksi. Kalau dulu produsen itu tidak terlalu merasa perlu untuk berhubungan langsung dengan konsumennya. Karena apa? Karena rantai distribusi di dalam sistem industri itu mereka mulai dari produsen, kemudian mereka ke distributor, ke pemasok-pemasok besar, baru kemudian ke subdistributor sampai toko-toko, dan sampai akhirnya ke end of consumer atau konsumen akhir. Nah, data kebutuhan konsumen itu oleh industri, mereka hanya rely on atau mengandalkan data-data dari informasi distributor. Nah, saat ini konsumen itu dengan bebas merdeka membuat ulasan tentang merek tertentu, tentang produk tertentu. Apabila mereka senang dengan produk itu, mereka akan memberikan ulasan yang bagus, entah itu di platform commerce atau di sosial media, di Twitter, di Facebooknya atau di Instagram milik mereka. Dan itu sangat-sangat berpengaruh pada konsumen yang lain, sangat berpengaruh pada konsumen yang lain yang akan membeli produk tersebut. Contohnya, kita membeli produk handphone misalnya, produk handphone. Nah, kemudian ternyata kita tidak puas dengan kinerja yang dipromosikan oleh produk handphone tersebut. Akhirnya kita melakukan ulasan, kita mengulas kekecewaan kita sampaikan kekecewaan kita ke platform media sosial kita. Setidaknya teman-teman kita di sosmed kita akan melihat, oh ternyata kita nggak senang dengan produk ini. Jadi terus kamu bilang jangan beli produk ini. Dari data jurnal, dari data penelitian, terbukti 80% dari teman-teman yang sudah membaca ulasan tersebut tidak akan jadi membeli produk itu, dan mereka akan bergeser ke produk yang lain. Jadi kekuatan konsumen sekarang itu harus betul-betul dipertimbangkan oleh produsen. Dan inilah sistem teknik industri, dalam sistem teknik industrian namanya quality management. Itu bisa kita lihat dari komplain analisis. Jadi analisa komplain, analisa review atau analisa ulasan konsumen yang secara langsung berdampak kepada produsen. Tidak terlalu susah kita bisa mendapatkan contoh-contohnya. Banyak produk-produk handphone dengan bertebaran merek-merek baru. Ada satu orang beli merek baru X, nggak seneng hanya gara-gara kameranya burik. Terus dia nulis ulasan di kolom sosmednya dia sendiri, padahal yang baca juga teman-temannya sendiri. Tapi ingat, temennya yang mengulas ini punya temen yang lain. Akhirnya viral, akhirnya berdampak masif pada merek X tersebut. Dengan analisis pasar yang matang, mereka meluncurkan produk X, tetapi karena mereka tidak menggandeng konsumen dengan manis, akhirnya produk X ini dengan cepat langsung mengalami penurunan penjualan, dan akhirnya banyak juga pabrik-pabrik yang tutup gara-gara
consumer review. Rekan-rekan, 2020 begitulah ulasan Bu Yunia saat ini. Coba untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, coba kalian pergi ke sosial media kalian sendiri. Misalnya kalian punya IG, kemudian ada teman yang mengulas produk tertentu. Nah, apa yang kalian rasakan apabila teman tersebut mengulas dengan bahasa positif atau dia puas dengan produk itu? Demikian juga sebaliknya apabila teman kalian itu mengulas dengan bahasa negatif atau tidak puas dengan produk tersebut. Kemudian kalian coba pergi ke platform commerce. Misalnya kalian di HP kalian ada platform Shopee atau Tokopedia. Kemudian kalian cari ulasan produk atau produk review di bawahnya. Berapa yang mengatakan positif pada produk tersebut? Berapa yang mengatakan negatif pada produk tersebut? Berapa yang memberikan kinerja bintang 1, 2, 3, 4, 5? Dan tanyakan ke diri kalian sendiri, apabila ada 1 atau 2 orang yang memberikan ulasan negatif, apakah kalian berpikir ulang untuk membeli produk tersebut? Nah, oke ya, Bu Yunia akhiri dulu kuliah hari ini. Selanjutnya Bu Yunia akan share materinya berupa PPT dan beberapa link YouTube lain yang kira-kira bisa bermanfaat untuk mensupport apa yang Bu Yunia katakan di pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.